kita mulai ya, Bu, ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di Saksi Satgas, Aksi 1 Jam Inspiratif. Nah, tempat kita membahas isu-isu terkini yang penting dan relevan, bagi kita semua. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali terjadi di sekitar kita, tetapi mungkin masih banyak yang belum sadar dampaknya itu sebesar apa gitu ya. Nah, tema kita kali ini yaitu terkait kekerasan gender berbasis online atau KGBO. Ya, apa sih KGBO itu? Ya, KGBO itu secara garis besarnya suatu bentuk kekerasan yang terjadi di era digital gitu ya, berbasis online gitu. Nah, topik ini tidak hanya penting, tetapi juga mendesak untuk kita pahami lebih dalam gitu. Kenapa? Karena kekerasan ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, terutama, di media sosial, aplikasi pesan, platform digital, dan lain-lain gitu. Dan efeknya juga bisa menghancurkan, psikisnya korban atau mungkin dampak sosialnya juga ke korban gitu. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Parisya, eee, ditemani oleh Ibu Iya, Marini. Iya. iya. Ibu Oke, Marini, selamat siang, ya Mbak Parisya. dari Universitas Oke, Negeri Yogyakarta gitu. Kalau apa namanya, secara ininya, latar belakangnya Ibu, eee, kalau boleh tahu sebagai apa Bu nih? oke. Oke, terima kasih Mbak Parisya. Selamat Iya, siang selamat semuanya. siang. Jadi nama saya Marini Ria Dewi. Ya, Oke, saya aktivitas sehari-hari sebagai tenaga kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus sebagai anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (UNY) ya. Untuk saat ini, iya. mungkin nanti tahun depan udah berubah kita menjadi PPK gitu ya. Oh iya, Karena ruang lingkup bener. kita semakin Lebar. meluas. Kemudian saya ibu rumah tangga. Saya juga saat ini studi lanjut di program doktoral di Ah, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ambil program studi manajemen pendidikan. Gitu, Mbak Parisya. oke. Oke. Ya, baik Bu, kalau gitu, mungkin biar nggak makin bikin penasaran, mungkin bisa kita mulai ya terkait KGBO ini gitu. Nah, terus kira-kira terutama langkah untuk menghadapi dan mencegahnya tuh gimana gitu ya Bu ya. Mungkin, dari Bu Marini sendiri bisa sharing pengalaman terkait, ya apa, isu KGBO ini mungkin pada kami gitu. Ya, terima kasih. Jadi selama saya menjadi Satgas PPKS UNJ, memang ada beberapa laporan yang masuk pada kami. Dan sebetulnya ada yang faktor dari si korban ini kenapa gitu ya sampai terlibat hal-hal seperti itu gitu ya sampai menjadi korban. Ada yang terus terang korban menyampaikan kayak saya gabut Bu, makanya saya main-main di Tinder kayak gitu. Itu juga eh, apa namanya ya harus maklum ya karena kita sebagai satgas kan harus berperspektif korban ya nggak boleh Betul. kok kamu ini gitu walaupun kadang-kadang apa kurang tugas apa kurang banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan gitu tapi sebenarnya sarana healing sih bukan begitu juga gitu misalnya dia ini Iya refreshing mood betul. bukan ya gitu. Kemudian ada yang alasan tidak tahu apa-apa tiba-tiba di WA di apa namanya tiba-tiba dapat kiriman gambar gitu. Ada juga. Jadi memang eh, itu terjadi karena berbagai hal itu apa namanya banyak sebab ya gitu. Kemudian eh, yang lapor pada kami tindak lanjuti itu ada yang memang jadi beberapa kasus KBGO ini ya Mbak Parisya memang ada yang tadi apa namanya punya motif ya, beberapa motif. Jadi beberapa alasan dari pelaku. Alasan pelaku kenapa melakukan ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama ada faktor balas dendam. Mmm, Ada pelaku melakukan itu karena balas dendam. Kemudian ada pelaku melakukan hal itu karena cemburu. Ada.
cemburu kok sampai segitu, ya memang ada namanya manusia ya. Iya. Kemudian ada yang marah gitu, faktornya dia marah ada. Kemudian ada faktor keuangan, ya, Iya. finansial, ya biasanya itu nanti disertai dengan apa, pemerasan. Kami juga sempat menangani itu juga gitu. Hmm. Kemudian ada yang motifnya karena kepuasan diri, memang dia seneng gitu. Ada juga gitu. Memang jadi kadang eh, karena KBGO itu kan sulit ya kita deteksi ya untuk ada yang kita sekarang ini banyak terjadi anonymous itu kan yang kita tidak tahu Iya, gitu kan betul pelakunya betul. siapa gitu sehingga pelaku ini kadang merasa nyaman-nyaman aja melakukan hal itu ya karena satu dia merasa identitasnya tidak diketahui Iya, ya betul. jadi satu karena dia merasa identitas tidak diketahui jadi dia nyaman melakukan hal itu. Yang Iya. kedua, karena apa namanya, dia memang eh, karena identitas, kemudian dia memang kurang empati ya sama korban. Iya. Ada, Bu. Masuk. Jadi yang kedua karena kurang empati, ya, kurang empati sama korban, dia kan dia tidak merasakan sendiri kan, artinya dia Betul. aku berbuat begini karena mungkin ada jarak secara emosional ya, tidak tahu secara langsung korbannya kayak apa, akhirnya dia kurang empati sama korban. Dan memang ada yang tipe-tipe orang memang ya untuk kesenangan aja gitu. Ada. Nah ini fenomena yang marak dan eh, bagaimana kita untuk menghindari hal seperti ini? Yang pertama eh, mungkin kita harus ini ya, jangan simpen-simpen inilah apa kadang-kadang foto-foto yang tidak sewajarnya gitu Iya, ya. Jangan iya. bilang karena buat koleksi. Ini zaman digital ya, semuanya Iya, serba betul ini, betul. makanya Jejak digital itu kejam. hindari yang kayak gitu. Kan buat Betul betul. koleksi pribadi aja, Bu. Gitu. Buat koleksi saya pribadi gitu. Jangan beranggapan bahwa ini akan safe, akan aman. Tidak. Karena kadang-kadang HP kita pun bisa ya. Misalnya kita agak teledor ya gitu ya, mungkin bisa diakses oleh orang lain. Atau bahkan Iya. misalnya HP kita nggak diakses secara langsung, apa yang kita punya akun-akun kayak gitu kan mungkin ada juga yang karena pacaran concern kemudian saling tukar akun kayak gitu. Nah, itu ada juga. Jadi jangan merasa bahwa ini aman kok, ini cukup buat saya pribadi. Jadi kita harus membatasi diri kita ya, menjaga diri kita untuk tidak nggak usahlah punya koleksi foto-foto yang kayak gitu ya gitu. Satu. Yang kedua kita harus menjaga akun-akun kita gitu. Jangan berikan pada siapapun, bahkan kepada teman dekat kita sekalipun. Ya, karena udah teman dekat atau bahkan pacar misalnya ya. Bagi yang pacaran mungkin kasih pacarnya udah terlalu sayang, udah terlalu. Tapi bagaimanapun mereka itu orang lain. Ya. Mereka Iya. itu orang lain itu yang harus ditanamkan. Dan apa namanya kadang-kadang sesuatu yang dekat itu bisa jadi jauh gitu. Nah, kita harus Iya, betul. mengantisipasi hal-hal gitu. Jadi jaga privasi, lindungi. Ketika itu terjadi segera laporkan. Itu aja. Jadi itu Ah, langkah-langkah bijak yang bisa kita lakukan. ah, ya, ini sih ya apa preventif paling bener-bener paling dasar tuh sebenarnya ya balik lagi ke diri kitanya sendiri ya Bu ya gitu. Selama kitanya bisa Iya menjaga diri kita betul. sendiri, menjaga apa namanya, ya pola pikirnya kita gitu kan ya, ya Ya, pasti aman gitu ya Bu, nggak akan ya terjerumus istilahnya betul. gitu. Iya, Iya, kadang-kadang apa namanya kita juga harus jaga tidak setiap aktivitas kita juga harus kita. Marisa ini kayaknya sinyalnya agak ini ya, ada iya putus-putusan barusan ya. sempat sempat agak hilang Bu. Oh iya, Tapi iya. iya. Iya, di tempat saya hujan soalnya. Oh, oke oke, nggak apa-apa Bu, Ya, nggak apa-apa. daerah Jawa Jadi Tengah mulai sini, saya agak daerah Klaten ya, hujan. oh, Jadi iya. memang, Sama, tadi iya. gue di Bandung hujan, Bu, ini makanya saya bisa nyampe rumah tuh pas hujannya reda, bisa nyampe rumah.
Saya pakai motor. Oh iya iya, yang kan di sini. Iya, oke. Kan di sini yang agak ini ya. Sekarang kayaknya hujannya Iya, geser ke Klaten, Bu. Tadi di Bandung udah. ya betul. Ya betul menyambangi ya. Menyambangi. Menyambangi karena kita bestie gitu ya. Iya. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, kekerasan berbasis gender yang paling sering terjadi, eee, di di tempat Ibu mungkin atau ya ada Ibu pernah mendengar pengalaman terkait itu, kira-kira biasanya apa aja sih, Bu, bentuk KGBO yang sering terjadi tuh? Oh ya. Jadi tadi KBGO yang sering terjadi sih ada pornografi ya. Kalau yang Mmm, basisnya kekerasan seksual itu iya. pornografi. Kemudian ada eh, apa namanya eh, porn revenge. Jadi Mmm, apa namanya? Iya, betul. buat Jadi balas dendam. penyebaran video, ya betul, betul foto video itu yang eh, kepunyaan pribadi korban, tapi tidak ada persetujuan dari mereka, Korban. begitu. Nah, kalau pornografi itu memang sengaja merekam, gitu. Itu ada juga pernah terjadi, sengaja direkam memang. Kemudian itu digunakan sebagai alat untuk memeras, Oh, gitu. Jadi memang memang apa namanya sengaja merekam aktivitas seksual dan kemudian itu digunakan sebagai alat untuk memeras. Kok bisa terjadi sih direkam? Biasa, kadang-kadang anak muda itu concern ya, iya iya. suka-suka gitu. Jadi nanti lama-lama kena masalah, baiklah ke Satgas gitu. Langsung. Ya gitu. Ada yang jadi ada yang porn raving tadi ngedit gambar-gambar gitu ya. Ada dia Iya. ngedit gambar. Jadi diambillah dari Instagram, mungkin karena sering upload foto-foto yang apa apa namanya sering lah upload foto ke Instagram, diambillah kepalanya, badannya diganti orang Mmm, lain. Gitu. udah AI Yang sih juga kasus ya, Bu, ya? terakhir yang masuk ke saya itu yaitu curhatan dari apa si korban karena ada dua sih, yang satu karena apa namanya merasa bahwa fotonya digunakan, Mhm. disebar-sebarkan, itulah yang tidak baik. Itu dan ternyata setelah kita telusuri, kemungkinan yang melakukan itu adalah teman waktu SMA, karena pernah punya masalah dengan temannya. Mmm, Pernah masih punya masalah dengan teman, akhirnya dia melakukan KBGU itu. Ada mmm, yang juga karena pacaran putus, pacarnya nggak terima, akhirnya seperti itu ya, banyak motif nah, lah. Jadi sebetulnya kalau kita kita telusur, kalau memang nggak ada motif dia memeras ya uang, berarti dia kan orang melakukan itu kan banyak motifnya ya, iya, Bu. banyak motif orang melakukan hal seperti itu. Jadi kalau memang dia tidak memeras, tidak menginginkan uang, berarti faktor-faktor yang lain. Nah itu harus kita cari telusur. Kan kadang orang pinginnya, saya pengen tahu Bu pelakunya gitu. Tapi kalau kan BGO-nya anonymous kan nggak Anonymous. bisa tuh kita tahu, karena setiap orang Iya, kan bisa punya akun gitu kan. betul. Nah akhirnya ya sudah kita telusur ceritanya, kita gali, ternyata kayaknya ini deh gitu. Oh iya Orang. real, ya sepertinya begitu. Dari pola-polanya pelaku, karena pelaku itu kan punya pola sebetulnya. Ya. Ah, Dari ceritanya si korban itu kan nanti kelihatan polanya. Jadi nyambung tuh, Bu. kita tanya, ya yang disebarin foto itu siapa aja. Nah, foto itu disebarkan pada siapa? Pada komunitas apa? Teman-temanmu, teman-teman main, teman dekat, teman SMA, ya misalnya dia kuliah, teman kuliah, apa teman SMA, atau teman di komunitas apa. Gitu. Iya, itu Begitu. nyambung, Bu, sama pertanyaan selanjutnya. Jadi, kira-kira tuh pola atau strategi tertentu apa tuh yang biasanya digunakan sama si, apa, pelaku KGBO itu Oh, gitu, ya. Bu, untuk menjebak Yang jelas kira-kira? pertama eh, pelaku itu pasti dia pasti stalking dulu. Dia pasti mencari-cari ya.
apa namanya, pelaku itu pasti yang pertama ada yang kenal, ada yang enggak. Kan Hmm. tadi kalau di UNY itu kejadian ada yang kenal, ada yang enggak. Ada yang Hmm. enggak kenal tuh karena dia tadi cuma sekedar kenalan di Tinder, lalu berlanjut berlanjut dari Telegram, kemudian ada juga yang dari Telegram pindah ke WA, ada juga. Ya. Kemudian ada juga memang jadi pelaku itu biasanya mengintai dulu nih si korban, ya. Dia mengintai. Oh, dia lihat-lihat akunnya, pergerakan dari korban itu kayak apa, dan dia kenali kebiasaannya. Hmm. Jadi dua dia ada yang sampai memeras memang, memeras, meminta uang. Terus dia berpura-pura bahwa saya tahu semua rahasia kamu. Hmm. Nah, dari sini nih kalau eh, warningnya ya, saya tahu semua rahasia kamu itu kalau kita tidak menyimpan foto-foto atau mungkin video yang tidak benar kan kita aman-aman aja tuh, nggak akan Iya. merasa apaan sih, kayaknya nggak ada yang Benar. nggak beres deh di hidupku kayak gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau hanya yang mohon maaf suka nyimpen-nyimpen hal pribadi ya foto dengan yang tidak ini yang cukup dia koleksi pribadi itu tadi loh ya, akhirnya ketika ada orang mengatakan aku tahu rahasia kamu, aku udah simpen semua inimu, padahal dia sebetulnya cuma mau berbohong gitu ya. Ngegos gitu ya, Ya, coba. dia ngekos memang cuman untuk menakut-nakuti aja, padahal sebenarnya enggak. Tapi ketika kita memang tidak melakukan hal seperti yang dia tuduhkan itu tadi, yang dia duga kan kita aman-aman aja, kenal apaan sih kayak gitu. Nah, dia mengintai dulu, dia kemudian membawa kepercayaan kita ke situ. Gitu. Jadi dia mengintai, membangun rasa kepercayaan, bahkan kadang-kadang dia membuka identitas kita. Hmm. Kamu namanya ini ya, gitu. Ya, seolah-olah kenal lah, gitu. Iya, iya. Kenal, sok kenal. Karena itu dia membangun kepercayaan dulu, gitu. Dia apa namanya, grooming online dulu, membangun Hmm. kepercayaan dunia maya. Kamu namanya ini ya, kamu kuliah di sini ya, kan kita, ih kok tahu ya. Kok Kayaknya tahu tuh gitu. Tapi diperhatiin sebenarnya gitu ya. dia baca dia tahu dari Instagrammu waktu kamu selesai kuliah atau kamu foto di apa namanya depan fakultasmu gitu dia Iya, tahu. iya, Kamu iya. anak ini ya, fakultas ini ya gitu ya. Itu dibawa. Kamu ini ya anak nomor ini gitu. Mungkin pernah lihat ini kamu lahir di tanggal ini ya gitu. Pernah karena fotomu ulang tahun Ulang tahun dah. kau pasang di Instagram gitu kan. Iya, Jadi iya. dia itu tadi udah grooming, grooming online membangun kepercayaan kita dan oh, ini benar-benar tahu aku ya. Ya, Iya. sudah itu barulah nanti dia akan membawa ke situ dan kalau yang terjadi itu aku tahu eh, apa namanya semua tentang kamu. Kan si anak ini percaya nih ya, percaya Hmm. kan? Percaya terus kalau kamu tidak mau ini mau tersebar, coba kamu lakukan ini. Kamu Hmm. lakukan ini gitu. Nah, kemudian dinurut aja nih karena si ini. Ya, kami pernah tanya, lah kamu punya apa namanya foto-foto pribadi? Iya sih Bu. Hmm. Punya kita tuh yang kadang janganlah gitu. Pokoknya pesan buat semuanya ya janganlah. Mau yang mahasiswa Ya, mau yang sebetulnya sudah tidak mahasiswa jangan. betul, betul. Eh, apa namanya kadang kalau di situasi seperti itu memang kita logika harus jalan ya. Jangan panik. Yang penting kita tenang, logika harus jalan gitu. Ah masa sih kayak gitu kan. Walaupun kita punya punya misalnya ya satu dua lah kita mungkin punya. Iya. Ah masa sih kayak gitu. Itu aja yang harus kita kedepankan. Logikanya karena perempuan itu kan pakai perasaan ya. Logikanya Iya. nggak dipakai, wah langsung. Panik langsung. Akhirnya panik. Ada yang sampai begitu cuma dikirim foto aja panik dia. Ibu gitu bilang sama orang tuanya. Astagfirullah. Aduh. Nah itu yang dia membangun kepercayaan. Kalau kamu nggak mau inimu, rahasiamu aku sebarkan, kamu lakukan ini. Iya. Kamu lakukan ini gitu tuh hal yang sebenarnya tidak senonoh disuruh dilakukan dan direkam sama pelaku. Dan Ya malah kan jadi aku berkelanjutan ya, Bu ya. betul. Nah, dengan rekaman itu sebetulnya yang dia itu memeras. Iya. Gitu. Terikat Jadi jadinya polanya dia gitu. begitu. Iya, jadi dia mengintai dulu, kemudian dia membangun kepercayaan dari si korban, Mm-mm. kemudian itu tadi aku tahu loh inimu, itu yang motifnya uang, Mm-mm. memeras. Itu jadinya terus akhirnya dengan
itu tadi yang dia sebetulnya nggak punya rahasia apapun dari si korban, awalnya akhirnya punya karena memang dia merekam itu tadi. Nah akhirnya Iya. terus eh, pendampingan, akhirnya kan terus diperas karena panik, akhirnya kan cemas ya, dia memang gangguan tidur, dia kan dia dampak dari Hmm. korban ini kan banyak Iya, ya, iya, dampak iya, betul, betul. dampak psikologis ya yang kita ini. Jadi dampaknya itu dia akhirnya cemas, berlebihan, kemudian dia takut gitu ya, harus selalu waspada nih. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan nanti fotoku sudah disebarkan, jangan-jangan fotoku sudah ini gitu. Dia juga kehilangan rasa percaya diri gitu. Ya karena ketakutan yang berlebihan ya, cemas, takut, kehilangan rasa percaya diri, terus kemudian gangguan tidur, gangguan secara akademik, kuliah nggak Betul. konsentrasi gitu. Iya. Jadi gangguan akademis juga iya. Eh, Ketika itu terjadi, kami sebagai Satgas apa yang kami lakukan? Yang pertama, kami tawarkan bantuan. Ya, kalau memang dia mengalami gangguan psikologis, kami tawarkan bantuan untuk pendampingan secara psikologis. Psikolog. Kemudian yang kedua, karena dia takut, Bu, nanti saya kalau memang itu tersebar, gimana dengan akademi saya? Oke, Iya. karena sini kamu korban, kami harus apa istilahnya berperspektif pada korban, apapun yang kamu lakukan, itu sebuah kesalahan ya, mungkin kamu khilaf dan kamu sebenarnya nggak pengen itu terjadi. Kami akan dampingi, kami sudah tahu, misal nanti sampai terjadi sesuatu, akademismu kami jamin tidak terganggu. Hmm. Kayak gitu, karena itu bukan kamu yang melakukan, tapi Iya. kamu sebagai korban. Iya Bu, gitu. Alhamdulillah ya sudah. Apa namanya? Kalau untuk laporan ke Polda memang kami dampingi Hmm. gitu, ke DP3 AP2 KB ya, di ini Iya. kami dampingi. Tapi memang yang kalau untuk memproses yang KPGO, apalagi yang anonymous itu kan kita nggak bisa, itu Iya. sudah ranahnya kepolisian. Gitu. Tracingnya susah soalnya. Apa ya? Iya eh, Kalau betul. apalagi Anonymous itu kan kayaknya tuh kayak mafia nggak sih, Bu? Jadi Oh eh, iya betul, ada betul, ada ada timnya kan mereka tuh jadi yang betul. memancing di media sosial, terus nanti Iya, apa tiba-tiba ada yang rekam, terus nanti ada bagian yang mungkin ngehacking ngambil data gitu kali ya, Bu ya? iya. Ya betul, itu tim. Jadi yang terjadi waktu itu memang ketika si korban ini mengalami masalah, ada yang tiba-tiba kayak superhero datang gitu. Hmm, Jadi dia WA gitu kan, iya, udah iya, ketahuan iya, nomor WA-nya karena tadi iya, dari aplikasi itu kan pindah ke WA pindah, tuh. iya, iya, Dia datang kayak superhero, sok pahlawan gitu. Ini kamu lagi ada masalah ya kayak gitu. Kenalin aku ini hmm, kayak gitu. Memang orangnya kayak gitu gitu. Tapi kalau nggak dilakuin apa yang dia mau, nanti takutnya ini malah ini apa namanya, retak, foto-foto kamu malah disebarin sama ini, kan dia udah tahu semua tentang kamu, udah nggak apa-apa. iya, Nanti iya, kalau udah dilakuin paling dia juga berhenti kayak gitu. Nah, kan hmm, kita nggak ngerti bahwa sebetulnya itu mungkin satu orang loh bisa jadi, tapi iya, dia iya, berperan iya, sebagai banyak peran kan. Nah iya, itu. Jadi ada akhirnya si korban ini merasa percaya sama karena dia dalam keadaan terpojok ya, terpojok sebagai korban tertekan ketika ada seseorang yang ini loh aku mau ini apa bantu kamu, aku mau iya, dampingi kamu, nggak apa-apa iya. lah kamu lakuin gitu, kamu lakuin apa yang dia mau gitu. Nah itu akhirnya terus berkelanjutan itu tadi, terakhirnya lapor kepada apa Kalau gitu. udah mentok banget biasanya baru ceritanya ke kita gitu ya, Bu ya, ke PPKS ya. Ya, yang begitu. Tapi alhamdulillah karena memang sekarang ini mungkin sudah banyak kesadaran ya dari mahasiswa juga. Udah tahu Satgas PPKS ketika ada masalah itu langsung lari gitu loh. Maksudnya Iya, datang. Jadi apa foto yang diedit kayak itu juga akhirnya datang pada kami gitu. Ini buktinya Bu. Oke, kamu kan kelihatan ya kalau foto diedit itu kan kelihatan banget ya. iya, iya, Bagian atas apa bawah kayak apa gitu. Oke, eh, kamu berarti tenang aja, jangan banyak reaksi karena si pelaku menunggu reaksi kamu. mm-mm. Udah tenang, diemin, berlalu. Nggak ada lagi. Ya sudah, Iya. berarti. Ada yang kasus-kasus yang ringan ada, yang berat juga ada. Nah, Tapi Bu, memang
pesan saya hati-hati aja, ya. Iya, Hati, jaga diri. benar. It- itu Bu, kalau tadi kata Ibu kan kasusnya dari ringan ke berat tuh ada gitu. Berarti kalau misalnya ternyata nih nyampe amit-amit nih ketemu sama kasus yang berat, berarti kita kerja sama-sama kayak tim forensik gitu Bu, buat Kalau kami penanganannya. akhirnya ke Polda ya, mengarahkannya ke Polda Oh, dulu. Iya, ke polisi ada pendampingan. Ya, karena yang bisa buka akun itu sebenarnya kepolisian. iya, Kita nggak bisa gitu. iya. Jadi kalau kita sifatnya pendampingan gitu. Pendampingan ke kepolisian, nanti kepolisian yang akan memproses gitu. Mm, mm, mm. Berarti Hmm. tetap masuknya itu udah kasusnya ranah hukum ya Bu ya, kita Ya mendampingi. betul. Iya. Iya, iya. Cuma ya itu tadi memang karena saking banyaknya ya, saking banyaknya kasus KBGO seperti itu dan apa anonymous pelakunya tidak Iya, diketahui karena kan iya, online dan akun-akun kan banyak sekali. iya. Yaitu untuk kehati-hatian kita aja sebetulnya saya berpesan ya supaya kita bijak, bijak menggunakan Media sosial. media sosial. Betul. Karena kan Iya, eh, kita zaman teknologi ya, itu ibaratnya mata pisau itu ada yang tajam, ada yang iya, iya. Dua sisi sama-sama bisa ini sih, gitu. Wah, kita tunggu dulu sebentar, mungkin. Nah, udah ada lagi. Sip, Bu. Tadi sempat iya, gitu. Iya, iya ya namanya ini teknologi. iya Kembali betul, ke Bu. teknologi yang seperti Iya, ini. yang ini. Lebih dimudahkan. Jadi apa Mbak Parisya di Bandung, saya di Klaten, Jawa Tengah Betul. dengan Jawa Barat ya. Iya, Itu kita bisa ketemu gitu. Ya, iya. silaturahim lewat Benar, media, betul. ya lewat online bisa ketemu. Cuman ya memang biasalah ada gangguan. Nah, iya, Jadi kita tadi saya sampaikan bahwa teknologi itu seperti pedang ya, Is- punya dua mata ya. iya, Jadi bagaimana kita ada yang tajam, ada yang enggak, ya gimana kita mau menggunakan aja dengan cara yang iya. bijak gitu. Benar, Bu. Nah, terus Bu, kalau misalnya kira-kira kalau pandangan dari Ibu sendiri gitu mengenai dampak media sosial dalam menyebarluaskan si kekerasan berbasis gender online ini tuh gimana? Gitu. Ya, hmm, kalau menurut saya sih sebetulnya media juga berperan nih. Karena ketika ada berita kemudian diupload seperti itu justru kadang ya malah membuat orang juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Oh ternyata polanya begini, ternyata begini. Nah, jadi eh, memang sebaiknya bagaimana kita apa namanya mengupayakan ya, supaya berita-berita yang ada itu berita-berita yang mengajak untuk ke arah positif gitu. Mengarah ke arah positif, bukan hanya sekedar mewartakan loh gitu. Iya, Memberitakan, bukan hanya sekedar memberitakan, tetapi pesan-pesan dari berita itu apa gitu. Itu yang kita tonjolkan. Kan cara untuk membuat berita itu kan macam-macam ya. Ada yang ditonjolkan dari sisi beritanya, ada iya. yang ditonjolkan dari sisi pesan yang ingin aku sampaikan nih gitu. Sehingga ketika Hmm. Ya, kita tunggu sebentar dulu. ingin ditonjolkan, tapi kan kebanyakan karena yang lebih menjual kan yang kita ceritakan. Ini terjadi karena ini gitu. Dan juga Iya, kadang hal-hal seperti itu juga eh, apa ya menjadi konsumsi yang memang lebih banyak diminati gitu. hmm, Nah, itu yang iya, akhirnya menjadikan memang media sangat berperan sekali untuk tapi sebetulnya media pun juga bisa memberikan pesan-pesan positif. Bagaimana ini kejahatan seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang harus di ini. Bagaimana kita bersikap ketika menghadapi itu. Kenapa itu terjadi? Nah, itu yang harus sering apa namanya disajikan gitu. iya, Ya seperti nah termasuk kita bikin-bikin konten yang edukatif ya. iya.
ya bikin sosialisasi berbagai kegiatan. Ya tidak harus memang luring kan, daring bisa. Karena Betul. sekarang semuanya bisa dilakukan gitu. Udah mudah semuanya ya Bu, mudah Iya, dan apa ya? Ya aksesnya juga bisa di mana aja, bisa kapan aja iya gitu. betul. Iya, di mana aja, kapan saja, oleh siapa saja sebetulnya. Betul. Ya. Nah, Bu, kalau misalnya sebelum misalnya nih kan kadang kalau kita kan taunya dia menjadi korban itu ketika melapor. Tapi Ya, kira-kira ada nggak sih Bu ciri-cirinya gitu kalau kayaknya dia lagi apa lagi terjerat KGBO misalnya gitu. Itu tuh ada nggak sih ciri-ciri korbannya tuh gitu yang ya. terlihat gitu? Mm-mm. Sebetulnya kalau orang punya masalah itu kan lebih mudah terlihat ketika kita mengidentifikasi, melihat langsung ya. Baik itu maksudnya misalnya kita ketemu atau pakai media. Jadi kadang-kadang kalau kita identifikasi korban juga bisa lewat Zoom ya, online gitu kan juga bisa. Eh, Nanti kalau Satgas kan biasanya ada psikolog ya yang ikut dalam, kalau kami ada psikolog yang ikut dalam pemeriksaan. Hmm, Nah, kalau ciri-ciri orang seperti tadi, misalnya orang kena pun eh, reaksinya kayak tadi mungkin langsung menutup semua akses. Tidak bisa. iya Kan nanti iya iya. temennya jadi bertanya-tanya, kok kamu Ada ganti apa? nomor? Ya. Nah, ada apa sih kamu ganti nomor? Terus kok nggak bisa di follow lagi nih, Instagrammu ketutup semua nih. Iya 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 Terus iya kamu iya. kok hilang gitu. Dan seterusnya. Itu kan juga ciri sebetulnya. Ada apa nih gitu. Tapi ciri yang paling ini sebetulnya ini orang kok perubahan perilaku pasti. Namanya orang kena masalah itu kan pasti berubah perilakunya gitu. Iya, Orang punya masalah psikologis terutama ya, punya masalah itu pasti berubah perilaku, sering iya, melamun ya, mungkin kalau kuliah sering absen, jarang kerjain tugas. hmm, Saya di kampus biasanya dia aktif deh. Sekarang jadi perubahan perilaku, kok sekarang banyak diemnya ya, ada apa nih? iya, Kok sekarang kayaknya nggak bugar ya kamu? Aku lihat kamu sering ngantuk gitu karena dia kurang tidur kan. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang apa terlibat KBGO itu biasanya pasti media media sosialnya ya itu yang di. Tapi kemudian ke perilaku nyatanya itu juga pasti dia ada perubahan. Nah, itu kita yang harus sensitif terhadap hal itu. Ya sekitar lah, lingkungan sekitar ya, mungkin iya, keluarga, kalau dia memang tinggal dengan keluarga, atau kalau dia di kos ya teman-teman kos atau mungkin teman sekelas ya, satu teman iya, kuliah harus eh, paham perubahan perilaku temannya. iya. Dan apabila memang ada yang tahu, support support Nah, untuk melapor terutama itu, karena orang yang punya masalah harus mendapatkan pertolongan, betul. itu yang terutama itu. Gitu. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, era sekarang itu kan ada fenomena bundir itu ya, itu kan Nah, biasanya kita nggak, karena biasanya mereka nggak dapat pertolongan gitu, nggak dapat pertolongan, jadi ada masalah disimpan sendiri, dipendam sendiri, dikira dia bisa sih untuk apa ya, menyelesaikan. menyembuhkan diri, Iya, ya menyelesaikan masalah, sebenarnya enggak, dia butuh orang lain gitu. Nah itu biasanya kasusnya karena dia belum pernah cari pertolongan ke psikolog ya, atau mungkin ke tempat-tempat yang sekiranya memang bisa membantu dia kayak Satgas gitu ya, iya. cerita masalahnya, dia nggak punya tempat untuk bercerita gitu. Karena saya time di UNJ tapi di ULBKP ya kalau kita sebutnya, Unit Oh, Layanan Bimbingan Konseling Peduli UNJ. Nah itu oh, BK ya. gitu kali ya Bu, kayak BK Ya, ya. BK betul, BK kalau di banyak kampus lain itu BK lah, Iya, bimbingan konseling. Itu iya. memang tugas kami itu memberikan pendampingan psikologi. Jadi Hmm, berikan pendampingan psikologi bagi sivitas akademika UNY dan ya, masyarakat umum. Jadi memang untuk masyarakat umum boleh.
Nah, yang kami tangani anak-anak bermasalah itu artinya secara psikologis butuh pendampingan karena mereka punya Ya, masalah. Nah, itu makanya eh, kalau apa namanya kasus-kasus seperti yang saya sampaikan biasanya memang karena mereka belum pernah dapat pertolongan, belum ya, pernah datang gitu ya, ya. apa kayak gitu. Belum pernah untuk konseling dan seterusnya gitu. Jadi eh, ini saya cerita ya, mungkin agak melenceng sedikit nggak apa-apa Nggak ya, apa-apa, nggak apa-apa. untuk menjadi apa ya istilahnya sebuah pengalaman aja. Jadi ada salah satu mahasiswa itu punya gangguan psikologis memang. Ya, Suatu saat dia pernah tuh ketemu saya gitu, memang akrab ya karena saya kerja di situ kan, sering ya. kita interaksi ketemu. Ibu-ibu, saya 6 bulan tidak masuk rumah sakit ya. Dia punya langganan. Iya, Langganan. iya, iya. Dia langganan ke rumah sakit, setiap bulan pasti ke rumah sakit karena dia punya gangguan sampai harus ke psikiater. Oh, Ya, oke. tapi saya 6 bulan nggak ke rumah sakit. Saya sudah cocok dengan konselor yang ada di ULBKP. Saya sembuh, saya sembuh. Maksudnya dia bisa untuk sehat gitu, Iya, iya. sehat. Padahal ibu tahu nggak, saya sering ke rumah sakit, saya sering ke ini berpindah ke sini sini. Yang terakhir bu, saya di ini di ULBKP UNJ itu saya sampai 6 bulan bu, Cocok. nggak ini gitu. Oh, Tuh. Jadi jangan pernah berpatokan begini. Kadang-kadang kalau ada yang punya masalah, sudah datang ke satu apa namanya psikolog gitu psikolog. ya, Ya. ya nggak ngefek nih, nggak mau aku Hmm. gitu. Gitu. Kayaknya nggak nih kayak gitu. Itu namanya pendampingan psikologis kan juga nggak bisa cuma 1 kali gitu ya. Iya. Kadang beberapa kali, ya beberapa kali. Tapi ada juga yang cobalah untuk ke psikolog lain, kayak gitu. Hmm. Kayak itu loh kita itu apa namanya kalau psikolog kayak kita kok kayaknya aku shock ya kalau sama ini, kalau sama ini Ya. enggak. Iya. Cocok kan ya, Iya. cocok-cocok Iya. Betul, betul. enggak gitu. Jadi tadi ya, alhamdulillah kok dampak-dampak psikologis itu karena memang kadang sakit psikologis itu bisa ke fisik Mbak Parisya. Hmm. Nah, itu apa? Kita tahu PTSD ya, post trauma stress disorder. Hmm. Ya, itu ada penyakit seperti itu karena orang itu pernah mengalami trauma yang mendalam gitu. Ya. Sehingga pada akhirnya setelah trauma mendalam itu berlalu, dia masih efeknya masih dan itu mengganggu hidupnya. Kinerja kita gitu ya. Kualitas hidupnya itu terganggu gitu loh. Iya, iya. Harusnya dia bisa tidur nyenyak, nggak bisa. Harusnya dia bisa konsentrasi gitu, nggak bisa konsentrasi karena masih terganggu bayang-bayang masa pernah Lalu. trauma itu. Ya, ada juga yang psikosomatik, gitu. Hmm. Jantung berdebar-debar Iya, tiba-tiba. iya. Ya, jadi ada kan Panik. yang ya panik attack. Tuh. Hmm. Tiba-tiba kena panik tuh, itu keringat dingin, tiba-tiba ini ya, ada gitu. Jadi Hmm. memang eh, butuh untuk kita mencari pertolongan. Dan juga sebetulnya pelaku-pelaku kekerasan tuh butuh edukasi kali. Jangan kayak gitu. Benar, Bu. Dampaknya itu luar biasa Iya, ya. karena apa? Apalagi kalau Kadang nggak mereka nggak mempertimbangkan apa yang mereka lakukan itu akan berdampak sangat fatal untuk korbannya kan? Iya. ya seperti itu. Ya tadi seperti saya sampaikan karena mereka tidak punya Empati. apa mereka itu berjarak emosinya gitu. Nggak ngerasain tuh apa yang dirasakan ini. Karena kadang ada yang iseng buat kesenangan balas dendam itu Iya, tadi. Seperti saya sampaikan memang ada yang motifnya itu tadi bukan uang, iya, motif-motif balas dendam. Ada deh. Karena memang nggak ketahuan kan jadinya mereka merasa aman gitu. iya. Gitu. Nah itu yang ya butuh sebetulnya penyadaran diri bahwa kalau kita apa namanya bisa memahami kata-kata bijak apa yang kau tabur akan kau tuai gitu ya. Hmm. Iya, iya. Kalau orang Jawa bilang sing sopo nandur mesti ngunduh gitu. Itu kalau Oh, pepatah Jawa begitu. Ya, sopo ya, sing nandur mesti ngunduh gitu. Jadi nanti kalau kau tebarkan kebaikan maka akan dapat kebaikan yang yang kau baik. dapatkan.
Iya, kalau kau tebarkan keburukan, maka kau pun akan menuai keburukan. Mungkin nggak hari itu, entah kapan. Mungkin nggak ke kamu, kamu kan nggak tahu nanti di masa depan. Seperti Iya, itu ya. bisa keturunan-turunan kitanya ya, Bu. Iya. Aduh ngeri kalau itu mbahnya ya, dosa-dosa mbah diurus sama Iya, cucunya nih. Nggak iya kan langsung katanya gitu Bu, katanya kan kalau nggak langsung ke kita mungkin bisa-bisa. ke bawah-bawahnya lagi. Iya sih. Makanya ya Ya, itu ya yang, berarti makanya pelaku tuh berani melakukan itu ya salah satunya karena merasa bebas dan aman, identitasnya iya, tidak terjamah gitu ya istilahnya. betul. Gitu. Biarpun sebenarnya tetap aja kalau yang apalagi dia niatnya revenge, mungkin kalau Mm, revenge lebih agak mudah mungkin ya di tracing-nya gitu kan. mm, Kayak kita bisa, mm, "Kamu punya masalah sama siapa? Kamu ada ini sama mm, yang mana?" mm, Gitu kan mungkin bisa gitu. "Apa kamu punya mm, file sama dia?" Gitu kan. mm, Itu mm. lebih gampang daripada yang tadi anonimus itu kan. Iya, Kalau betul. anonimus yang emang uang, jadi ya ya sulit nge-tracing-nya gitu kan ya. Iya. Ngakunya namanya A, pas transfer namanya jadi C gitu kan ya. Dicari nomor rekeningnya si C, udah nggak ada Iya, gitu, karena udah beres apa, hubungannya gitu kan. iya. Kami pernah nangani kasus begitu. Jadi awalnya concern pacaran. Ya. Nah ini penting juga ya. Jadi kalau pacaran itu pacarannya yang sehat gitu loh. Apa ada bu pacaran yang sehat? Saya pernah berpikir begini Mbak Parisha. Pacarannya yang sehat, haramkan kalian untuk melakukan kontak fisik. Saya gitu. Mmm, Pacaran sehat iya sebetulnya. iya iya, Ya, iya. Jadi betul. haramkan diri kalian gitu. Tapi Bu, saya kan tidak mengharamkan hal kayak gitu. Iya, haramkan ketika kamu dengan Pacar kekasih kamu. pacar kamu. Kalau dengan temenmu kamu mau kontak fisik istilahnya, misalnya ketemu, hai bro, kayak Iya, gitu atau gimana, silakan. Tapi kalau dengan pacarmu, haramkan kontak fisik itu. Karena apa? Kontak fisik itu akan menjadi jalan untuk kontak-kontak fisik ke arah yang lain iya gitu. Kadang awalnya ya dipeluk mau ya, di apa dipegang apanya, habis itu apanya, apalagi ya kayak iya. gitu. Dari Saya atas tuh pernah turun gitu ya, Bu. ya saya pernah punya konsep begitu. Bu pacaran yang sehat apa sih? Ya haramkan kontak fisik sama itu. Gitu. Jadi Iya. anak-anak itu concern, habis concern, kadang-kadang itu saya juga heran ya Mbak Parisa dengan anak-anak zaman sekarang. Iya. Karena saya usia kan sudah tua ya, kita generasi Gen Z itu ya. Eh, apa namanya? Kita itu eh, apa namanya? Tidak seperti anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang tuh baru ketemu ada yang 2 minggu itu udah Udah jauh langsung. hubungannya itu kan. Wah, iya. Iya, gitu. Jadi eh, kalau saya pesan bagi perempuan terutama jangan, karena perempuan itu ini loh Mbak Parisya, perempuan itu tipikal-tipikalnya kan gampang dibuat nyaman. Buai, iya. Iya, hai cantik, gimana nih lagi apa? Setiap hari di komunikasi yang intens aja udah aduh klepek-klepek kayak gitu. Iya. Jadilah ini baru ketemu seminggu jadian. Nah, kemudian eh, itu Main ya, mungkin, eh, jalan-jalan gitu kan. diajak main, diajak jalan-jalan, makan, ditraktir gitu. Kadang diajak sampai malam. Udah kemalaman nih apa ya apa namanya Nginep nginep dulu, aja di kosku kayak gitu ya. ya. Nah itu jadi eh, nanti habis itu nggak apa-apa ya ini buat dokumen pribadi kita sih gitu, Mmm, kenang-kenangan ya kayak gitu gitu. iya Nah iya akhirnya iya. terus hubungan agak ini diperas, nggak ada yang begitu memang hubungannya yang nggak udah mulai merenggang akhirnya ada pemeras itu ada. Jadi sebenarnya kita harus Ngeri. ini zaman sekarang anak-anak kayak gitu yang aku Iya, ngeri gitu. sih ya, Bu. Maksudnya kayaknya dulu zaman saya mungkin udah ada, tapi nggak apa ya, nggak Se ekstrim sekarang. iya, nggak se-ekstrim sekarang dan mungkin nggak terlihat sekarang gitu. Kan kalau mungkin zaman dulu tuh ya, apa ya, ya bener-bener Iya. bener-bener gimana gitu. Kalau sekarang kan kayaknya apa-apa dikit-dikit publish, viral gitu kan ya. Jadi Betul. cepet gitu ininya, Heeh. apa, Ya itu tadi dampak teknologi.
Iya, dampak Zaman teknologi bener. saya, iya, saya itu termasuk generasi yang beruntung katanya. Karena saya Kenapa? itu mengalami di mana waktu kecil saya pakai nggak ada listrik, pakai sendir. Oh, iya, iya. Ya, nggak ada listrik, pakainya sendir. Kemudian zaman saya nggak ada HP. Saya itu HP ada ketika waktu kuliah. Jadi Oh, masa-masa saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu begitu luar biasa menikmati kebersamaan dengan sosial ini life-nya dan tuh bener-bener bagus banget berarti ya, Bu, ya? Berinteraksi dengan manusia senyatanya betul, tuh ada gitu. betul, betul. Terus gangguan-gangguan itu mungkin nggak begitu banyak ya. Iya, Bu. Kayaknya Jadi, mental health tuh mm, makin ke sini makin gampang banget gitu kayaknya ya, iya. mengindikasikan bahwa kayaknya aku kena ini deh, kayaknya aku ini deh, gitu kan ya. Padahal nggak datang ke psikolog Iya. gitu, tapi Tapi itu nggak boleh Mbak Parisya sebetulnya. Jadi iya, kayaknya aku kena ini deh itu nggak bisa. Karena kalau datang ke psikolog nanti akan ada ini assessment ya. Ada iya, assessment, ada instrumen-instrumennya, terus baru diagnosa. Kamu bener nggak? Kadang iya, cuma iya, mendiagnosis diri sendiri, kayaknya kena ini deh gitu. Nah, tapi ya itu tadi mungkin terlalu karena media ya. Ciri-ciri orang cepat. kena ini gitu ya bisa jadi. Iya, benar benar. Ini train of thought kita nyambung, Bu. Maksudnya ya dari kita bahas, kekerasan gender versus online, kita nyambung juga nih jadi ke psikolog ya mental health ya anak-anak gitu ya, Bu. Betul, betul. Nah, Iya, mental health-nya sekarang tuh harus benar-benar dijaga ya. Karena itu iya, eh, ngaruh ke semuanya, ngaruh ke iya, yang gak hanya akademis sih sebetulnya itu hidup kamu loh, masa depan kamu kayak gitu. Jangan korbankan sesuatu yang kecil, sepele gitu untuk sesuatu yang besar. iya. Malah Nyambung mungkin sebetulnya, iya, kekerasan seksual itu kan nyambung dengan mental iya, health. benar, Bu. Iya, Malah justru si kekerasan seksual itu mungkin sebagai salah satu dampak ketika kita mengalami ya mungkin itu masalah mental gitu ya, Bu, ya, ada maksudnya mental health iya, kita terganggu gitu. Mungkin ini betul. tuh, dampaknya Iya, menjadi korban atau menjadi pelaku dari kekerasan seksual gitu ya, Bu, ya? iya. Dan gini Mbak Parisya, ada yang maaf ya, ini misalnya laki-laki perempuan nih, gitu kan, concern pacaran, kemudian melakukan HS ya, melakukan HS. Iya, Iya, kemudian kok yang kedua, eh, kok dia melaporkan saya, Bu? Padahal waktu sesudah kami melakukan HS yang pertama, ini ya, mmm, si terlapor ini, iya, dia juga melakukan lagi loh dengan saya kayak gitu, nggak? Jadi nggak cuma sekali misalnya ya, iya, 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 misalnya eh, kami melakukan lagi berulang kali misalnya. Nah, inilah kalau seorang perempuan itu sudah terambil sesuatu yang dari dirinya yang sangat berharga yang seharusnya untuk suaminya, suaminya, maka dia akan memiliki ketergantungan, mmm, iya, ketergantungan sama si pelaku ini, gitu. Nah, iya. karena dia merasa bahwa ini harus jadi suamiku nih. Nah, itu bahaya itu. Makanya bagi perempuan-perempuan jaga itu. Iya, 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 bener 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 Iya, bener. jadi ada ketergantungan. Ketergantungan itu nggak hanya narkoba itu. Nggak hanya narkoba, nggak hanya minuman. Itu nanti bisa jadi ketergantungan buat perempuan. Dan itu apa ya? eh, Dampak salah satu dampak dari sesuatu yang kan tidak seharusnya mereka lakukan. Itu Iya. perempuan bisa seperti itu dan itu ngeri kan? Saya pernah ada yang sampai begitu, ya namanya pergaulan anak zaman sekarang. Katanya kamu nggak takut hamil, mau di apa namanya jaga gitu. Dikontrol gitu ya, Bu. Aduh, anak-anak zaman sekarang ya, ya itu dampak-dampak dari kekerasan seksual itu bisa seperti itu. Jadi ada juga yang korban akhirnya jadi pelaku. Iya, Ada korban kemudian akhirnya jadi pelaku. Kemudian si korban akhirnya mengalami ketergantungan dengan si pelaku. Itu juga ada. Gitu. iya, Jadi maka saya berpesan gitu. Walaupun kita sebagai Satgas PPKS itu kan perspektifnya korban ya. Kalau malam diajak pergi, jangan mau.
batasi Mm. dirimu ya. Yang paling apa namanya, karena itu biasanya karena kuliah ngekos jauh dari Ya, pantauan orang tua. ya, Nah, jaga kepercayaan orang tua sebenarnya. Kalau diajak keluar jangan mau. Malam-malam maksudnya, malam. ya, 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 kalau situasi itu. Kemudian berpakaianlah yang sopan ya. Walaupun tidak ini juga karena kalau orang udah punya pikiran ini ya. Kemudian sibukkan dirimu dengan berbagai aktivitas saja. ya. Ya, sehingga tidak ada waktu-waktu luang yang memungkinkan kalian untuk hanya berselancar di dunia maya yang tidak ada ininya. Nanti tahu-tahu KBGO seperti tadi, Iya, iya, ya kan? iya. Tidak tahu Terjerumus. begitu, iya. Jadi jaga kepercayaan orang tua, ingat orang kamu yang udah apa namanya kasih kamu kepercayaan, mengorbankan ya, Iya, membiayai kamu untuk kuliah, menempuh pendidikan. Pengennya itu besok. Jadi saya pernah pernah sampaikan, kamu tujuan kuliah apa sih? Gitu. Nah kita kan mm, bicaranya perspektifnya kita anak iya, kuliah ya. iya. Yang kita tangani kan Satgas PPKS di perguruan tinggi kan? Kebanyakannya mahasiswa. Ya. Iya memang karena kita menangani baik dari pelaku maupun korban itu yang ada dari kampus ya. Mungkin bisa dari dosen, dari Ya, teknik, dari mahasiswa atau mahasiswa. warga kampus. Ya, warga kampus sebetulnya kalau dari kantin ya, ibu-ibu kantin itu kan warga kampus juga. Iya, Itu iya, sebetulnya kalau sampai terjadi juga kita kita punya kewajiban untuk menanganinya. Jadi warga iya, kampus sarankan gitu, nah penanganan kita. Nah terus kemudian apa namanya, sesudah kita ini anak-anak yang sudah pada eh, kuliah itu sudah diberi kepercayaan orang tua, manfaatkan sebaik-baiknya gitu. iya, Gitu Mbak Parisya. iya. Wah, nah, Bu, kalau misalnya tadi ya apa namanya strategi atau pola khusus dari pelaku nih, kira Mm-mm. kalau misalnya dari korbannya sendiri, kira-kira ada juga nggak sih Bu, strategi khususnya gitu untuk melindungi diri dari KGBO selain tadi ya mindset gitu, mungkin apa ya yang paling ampuh gitu, Bu, untuk si calon-calon korbannya semoga sih gitu tidak mengalami gitu kan, Bu. Iya, Selain si mindset kita, karena kan mindset itu ya, ya itu tadi kalau kitanya lagi tergoncang juga mindset kita mungkin berubah ya, Bu. iya. Gitu. Ngepres ya kita ya. Gimana nih kayak gitu. Tapi memang ya itu tadi, eh, lindungi akses kita. Jangan, itu tadi kan sudah saya sampaikan ya. Kalau kita semoga tidak menjadi korban ya, lindungi akses. Nah, kemudian bijak menggunakan media sosial. Jangan menggunakan media sosial yang mengundang para pelaku-pelaku gitu. Ada yang maaf kadang-kadang di media sosial itu menampilkan itu. Iya ya. Kami pernah kalau kami ranahnya akhirnya diarahkan ke tim etik ya. Kode Karena nggak etik ada ya. kekerasannya, nggak ada Iya, kekerasannya. Cuman karena melanggar kode etik. Jadi perlu, ini mungkin banyak yang tidak tahu sebetulnya. Jadi semua perguruan tinggi itu punya kode etik dosen, ya. Jadi mahasiswa. dosen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa. Itu punya kode etik masing-masing. Ya. Betul. Nah, ini yang mahasiswa terutama, terutama ya mahasiswa harus disadarkan bahwa kamu juga punya kode etik loh, gitu. Gitu. Ketika itu tidak apa namanya tidak masuk ranah KS itu juga bisa masuk ranah ke kode etik. Kode etik. Ya, jadi kalau sebagai kita itu tadi, selain kita punya mindset yang harus kita tetap jaga diri kita, jaga akun-akun kita, ya, lindungi privasi kita sendiri. Kalau kita, bukan kita siapa lagi, gitu loh. Kemudian jaga pergaulan, terutama juga. Iya. Tadi soalnya ada yang memang KBGO itu
karena balas dendam. Iya. Ya, seperti tadi ada 2 kasus di tempat kami itu setelah dirunut ternyata kayaknya ini ya polanya dilihat dari pola kayaknya mungkin pacar kamu kayaknya Bu. Ya benar kayaknya pacar saya Bu, mantan. Mantan pacar saya gitu. Gitu. Ya. Iya. Udah tenang aja kan ini toh foto-foto yang biasa kan yang ini jadi istilahnya mantan pacarnya itu sering membuka Hmm. komunikasi kan dulu diputusin sama si Iya, cewek iya. ini terus mungkin sakit hati Dia nggak nyari terima celah. atau sebenarnya masih sayang gitu akhirnya membuka komunikasi tapi itu tadi mengganggu hidupnya kok Hmm. aku ini ya lihat ini loh fotomu digunakan tuh ini loh buktinya kayak gini 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 gitu jadi membuka komunikasinya itu gitu Iya. karena mungkin dipikirnya kalau tidak hal yang kayak gitu nggak akan ditanggepi Hmm. komunikasinya Iya, iya. karena memang si korban juga bilang kayaknya mungkin dia merasa Bu kalau cuma komunikasi biasa saya nggak akan menanggapi gitu. Iya, iya. Jadi eh, seperti yang satu lagi tadi kan karena apa ya Bu saya pernah punya masalah di masa lalu saya dengan teman SMA tuh jadi persempit peluang untuk kalian punya masalah dengan orang lain ya jalani hidup dengan sebaik-baiknya aja Iya, benar. selain punya masa jaga diri kita dengan perilaku kita ya untuk tidak tadi ya melakukan hal-hal simpan foto simpan ini lindungi akun kita bijak bermedia sosial. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi eh, cerita ke orang lain ya, jangan disimpan sendiri. Sekecil apapun, sekecil apapun. Misalnya tiba-tiba kita di WA seseorang, gitu ya. Kemudian disampaikan bahwa aku tahu loh semua rahasia kamu sampaikan sama ini, ya, Iya. sama teman kita mungkin Teman-teman. atau keluarga kita. Kok saya di WA ini? Atau ke Satgas, malah lebih ini. Bu, saya kok dapat WA seperti ini. Nanti kita akan dampingi. Oke, kamu diem aja dulu, tidak usah bereaksi. Tunggu dulu nantinya. Kita kan Hmm. akan, karena ya itu tadi orang yang sudah eh, di apa namanya terbawa kiranya, udah panik, nge-freeze, aduh ini gimana nih udah ini duluan kan jadi Iya. tidak bisa berpikir rasional. Jadi kalau korban seperti itu kalau saya bisa memberikan pesan Mbak Parisha. Iya. Dan juga ya itu kuncinya juga itu ya harus tenang juga ya Bu. Jangan panik Betul, gitu ya. betul. Jadi Iya, kitanya bisa apa logis gitu nanggepin suatu betul. hal tuh gitu. Hmm. Iya, itu kunci utama, Mbak Kunci Risha. utama. Tenang, gunakan logika. Karena kalau ya itu tadi saya sampaikan, perempuan kan main perasaan, Betul. panik, terus mikirnya macam-macam. Apa iya ya identitasku? Kok dia tahu aku? Tapi dia tahu nama saya, Bu. Dia tahu nama panggilan saya. Dia tahu saya lahir tanggal berapa. Dia tahu saya anak Iya, saya tinggal di mana, keluarga saya ini dia tahu. iya. Lah semuanya kamu upload di Instagram, mana dia nggak Iya. tahu? Ya, serem banget makanya hati-hati banget kalau ngupload di media sosial ya, Bu. Betul. Jadi saya bilang bijak menggunakan media Media sosial. sosial. Kalau pengen di Facebook ya di private ya, dikunci lah supaya tidak Iya, ini. Tapi kadang-kadang kan kita nge-add teman-teman gitu. Tapi sih kita dokumentasi kita kan bisa kan hanya disimpan untuk kita. Siapa yang bisa iya, melihat? iya bisa. Iya. Jadi bijak menggunakan media termasuk tadi itu jangan apa-apa di-upload di Upload. Instagram. Wah, iya. Memang Oh ini iya. pencari like. Iya nanti akan itu tadi di grooming Iya, online tuh nanti pikirannya udah kamu tanggal sekian pernah dapat penghargaan ini ya tahu ya dia padahal kamu sendiri yang upload yang fotomu di upload. situ Bener, gitu bener, bener. ya itu nanti ada kadang juga kita sebut orang yang narsis juga ada ya. Iya, Tapi narsis. WA-nya juga kadang-kadang diuploadin setiap hari ya kan ada tuh pagi Iya, hariku apa nanti agak iya, siangan iya, dikit. iya, iya. Ih, cahaya Ini. cerah, sinar tenang, matahari bersinar, tidak hujan, upload lagi. My Iya, daily life kok gunakan gitu. ada gitu. Hidupnya cuma main medsos gitu ya ada ya. Gitu. Iya sih. Nah, Bu, kalau misalnya gitu kan apa ya salah satu faktornya juga kan dari media sosialnya sendiri lah gitu ya Bu ya.
Nah, kira-kira kalau menurut Ibu apa ya yang bisa dilakukan si platform media sosial itu gitu untuk mengurangi resiko, terjadinya KGBO gitu? Kira-kira kalau misalnya kita nih bisa memberikan masukan gitu ke platform media sosial gitu ya? Iya, iya. Iya, jadi kalau saya pernah baca itu, Mbak Parisya, di Korea Utara ya kalau nggak salah. Eh, jadi di sana itu ada pembatasan, Mmm, pembatasan untuk konten-konten yang tidak apa namanya, tidak senonoh yang tidak gitu. baik buat masyarakat itu dibatasi. Jadi kami pernah dalam suatu diskusi di perkuliahan itu. Jadi kayak kalau di tempat kita sekarang bukan Kominfo ya, namanya apa ya itu? Komdigi ya? Ada Ah, digi-diginya betul, gitu kan ya? Komdigi. Iya, Ya, komunikasi digital ya. iya. Ya, itu eh, membatasi gitu. Jadi akses-akses misalnya untuk apa namanya konten-konten yang tidak aplikasi-aplikasi yang tidak baik, konten-konten yang tidak baik itu memang di sana dilarang. Mmm, Nah, cuma di negara kita kan ya masih PR. iya masih PR untuk kita. Makanya eh, memang kalau kita sudah dewasa, seharusnya dari diri kita sendiri, ya. Iya, Dari diri kita sendiri penyadaran bahwa kita kan sebenarnya kalau orang dewasa itu kan ciri-ciri orang dewasa itu sebetulnya sudah tahu apa ini baik atau tidak buat aku, gitu. Jadi iya, kalau dia belum tahu apakah itu baik atau tidak buat dirinya, itu berarti dia belum dewasa. Ya. Kemudian walaupun kamu misalnya mahasiswa-mahasiswa nih ya kuliah ngekos jauh dari pengawasan orang tua, sebetulnya faktor spiritual itu penting, Mbak mmm, Parisya. betul Itu yang banget, paling Bu. penting Iya, ya. utama. Betul. Pengawasan 4 jam gitu. Iya, Dari yang di atas itu ya ini makanya kenapa kalau kita kita apa namanya eh, kadang menangani kasus-kasus gitu ya, kita sampaikan. Saya sering tanya memang, kamu sholat nggak? Kamu muslim nggak misalnya? mmm, Kamu sholat nggak? Gitu. Terus ya udah kalau itu udah terjadi, tobat, segera dekatkan diri. Ya itu karena spiritual itu penting ya. Kalau orang punya apa kecerdasan intelektual tapi spiritualnya nggak jalan ya kurang iya. Jadi orang itu kan harus emosional, kemudian intelektual, spiritual. kurang. Itu 3 hal itu yang harus dia punya gitu loh, supaya dia menjadi Iya, orang yang sukses, orang yang berhasil gitu. Nah, kalau kurang di salah satunya tadi nggak bisa. Mungkin dia intelektual bagus ya, emosional bagus, tapi spiritualnya ada, ya tetap akan ada yang kurang ya. iya, Spiritual bagus, dia intelektual bagus, emosionalnya dia nggak. Ada juga memang iya, dia belum bisa mengatur ini ya emosinya gitu ya. Gitu. Makanya 3 hal itu harus dia ini. Jadi eh, dimanapun kalau kita bicara kalau jadi gini intinya kalau misalnya dari lingkungan ya luar tidak bisa memproteksi seperti tadi ya kalau di tempat kita itu kan nanti peraturan Menteri nomor 30 2021 sudah ganti kan nanti menjadi iya, peraturan Menteri nomor 55 tahun 55, 2024 2023 yang 4 diundangkan ya? kemarin ya 18 Oktober Iya, iya, diundangkan Mbak Fariska. Ini nanti itu ranah apa bidang pekerjaan kita tambah banyak tambah perundungan itu ya jadi ada nggak hanya kekerasan seksual ada intoleransi kemudian ada diskriminasi dan betul. bullying nanti Iya, ditambah iya, 3 itu nah itu eh, kemarin sempat kalau selama ini kan ditangani oleh tim etik ya tim etik nanti juga menjadi itu apa namanya bidang pekerjaan kita gitu. Nah itu eh, memang kalau dari istilahnya ya kita bilang luar tidak bisa mengcounter itu maka harus kita ya yang iya, menjaga diri kita sendiri. Kalau tadi seperti saya sampaikan ya harusnya saya sempat mikir harusnya ini kalau apa namanya orang mau akses apa harusnya mungkin masukin KTP kali ya bisa terlihat ya usiamu iya, berapa kita kan sekarang cuman
usia kamu. Masukin Ya, sendiri. iya, anak 15 tahun ngaku, anak 21 tahun kan bisa. Anak Betul. masih 10 tahun kayak gitu-gitu. Atau kalau enggak mungkin ada jamnya gitu ya, jam begini. Bahwa apa konten ini berlaku di jam ini, kalau jam ini nggak bisa lagi diakses. Ah, iya, 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 iya. Mungkin ya. Iya kan? Kan Iya, iya. kebanyakan kalau waktu-waktu sekolah itu kan jam-jam sekolah ya, itu Iya, bisalah diakses misalnya gitu. iya, Tapi iya. yang tidak bisa diakses di jam-jam tidak sekolah, nah jadi kan itu semakin ini ya, Mempersempit. betul gitu. Saya sempat mikir dibatasinya gimana ya? Oh, ya bisa diakses di jam sekolah, yang jam-jam di luar sekolah tidak tidak bisa diakses itu nanti kan ya gitulah memang belum belum bisa seperti Iya. negara lain Harus memang. ini sih emang apa semua stakeholder yang ada itu kerjasama Betul. bukan hanya maksudnya tidak hanya fokus pada kepentingannya masing-masing tapi Iya, sebenarnya ada yang lebih besar lagi loh kalau misalnya mereka bisa melihat lebih jauh gitu kan ya. iya betul. Bukan hanya keuntungan bisnis semata gitu ya. Kayak banyak platform-platform itu begitu mudahnya kan bisa Iya, diakses juga. akses. Iya, jadi semuanya dari aparat, dari pemerintah sendiri, dari aparat penegak hukum sendiri ya. Dari kemudian orang-orang yang memang bergerak di bidang media digital itu kan juga semuanya harus berkolaborasi. Ini masalah kita bersama. Betul. Sudah ngerinya gitu loh, ngerinya Iya, dunia kita. Jadi Indonesia itu kan sebetulnya maksudnya negara berkembang, Parisya. iya. Ya, ya sempat dulu ketika kita kan era revolusi industri, sekarang mungkin mau 5.0 ya. Kalau dulu Iya, kan 4.0, 4.0. Indonesia siap nggak nih kita gitu ya. SDM kita tuh siap nggak nih gitu. Iya. Eh, karena 2045 ya Indonesia emas. Hmm. Indonesia emas. Kita butuh nih ini loh apa namanya anak-anak muda sekarang gitu. Yang Iya. disibukkan dengan itu tadi masih sampai KBGO, masih model pacaran-pacaran galau, model-model Jangan jangan jadi Indonesia cemas ya, Bu, ya? tuh. Indonesia emas. Indonesia emas, Emas bukan Indonesia cemas. itu tadi. Ya kalau gitu jadi orang tua kan anak muda zaman sekarang gitu ya kalau udah pegang HP itu sudah luar biasa. Saya kalau ke anak saya itu kadang kalau ini pernah saya juga. Ini orang tua itu penting. Iya, Terutama iya. jangan pegangi anak kecil gitu ya baru SD biar dia diem kasih. Gitu ya. Kenalin anak itu jadi menggunakan media itu sebenarnya juga orang tua sih punya peran. Jangan Iya. sampai anak Benteng paling depan itu ya diri sendiri, terus kecil. keluarga ya, Bu, ya. Karena yang Iya, paling deket gitu kan. heeh. Iya Ya, betul. Keluarga itu sangat penting. iya. Iya sih. Gini banget, apa, dalam, Bu. Maksudnya kita bahasnya, kekerasan gender berbasis online, tapi ya justru itu tuh sebenarnya cuman ujungnya doang, pucuknya doang kan, Bu, sebenarnya Iya, bentuknya gitu. Padahal di iya, bawahnya itu akarnya, batang semua itu ya lebih lebih ngeri gitu dari pucuknya betul. itu. Jadi anu, kayak fenomena kekerasan seksual itu kan fenomena Iya, gunung es. iya, iya, Nah, cuma sedikit nih yang dilaporkan gitu kan. Padahal sebetulnya yang tidak dilaporkan banyak banyak. gitu. Iya. Jadi termasuk hasil survei kami pun seperti itu. Gitu. Hmm, Jadi cuma sekitar eh, 10% ya mungkin yang dilaporkan. wah. Ya, yang tidak terlaporkan kan 90% ya 90%. Iya, dari banyak banget kasus berarti, yang Bu. ada. Karena dari hasil survei eh, apa namanya misalnya hasil survei kekerasannya 100 nih, yang dilaporkan cuma 10 misalnya. Kan berarti yang 90 nggak dilaporkan. Iya. Itu kendalanya apa, Bu, kira-kira? Sampai ya entah itu kasusnya KGPO mungkin ya, Bu, ya, atau kasus kekerasan yang lain, kendalanya korban itu nggak mau melaporkan tuh apa ya kalau di Ibu? Ada sempat ke survei nggak, Bu? Ya, itu kebanyakan mungkin rasa malu. Ya, Hmm, malu itu kalau aibnya sampai diketahui orang, gitu kan.
kemudian ketakutan Hmm. terhadap pelaku. Ya. Kalau tahu dilaporin nanti aku diapa-apain nih gitu. Misalnya Ya. rasa malu nih, aku punya kayak gini malu, kemudian takut di apa namanya sama pelaku. Kemudian ada juga mungkin dia punya playing blaming ya, ntar aku disalahin nih kayak gitu. Ya, Ya. kan ntar aku disalahin lah. Kok mau diajak jalan-jalan malam gitu. Ada juga mungkin ya. Tapi kalau kami Satgas enggak sampai begitu. Mungkin ketika ketahuan sama ini nanti dia akhirnya dia yang disalahin gitu loh. Dia nanti yang akan dipersalahkan gitu. Jadi ada banyak faktor memang. Akhirnya ya sudahlah, ini sudah terjadi ya sudahlah. Gitu. Padahal sebetulnya ketika kita melaporkan itu berarti kita mencegah terjadinya peristiwa yang sama ke orang lain, jadi ke orang Betul. lain. Kan kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ya. Iya. Itu tuh yang harus di apa mindset dari korban tuh kita nggak bisa mengubah yang sudah terjadi pada kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha jangan sampai hal yang sama terjadi pada Orang orang lain. lain. Melindungi orang lain supaya Melindungi tidak orang mengalami hal lain. yang sama gitu. Iya, dan memberikan efek jerah sama pelaku. Karena Mbak Parisya, kebanyakan pelaku itu akan melakukan hal yang sama ketika dia tidak ada efek jerahnya. Betul. Iya, Lebih jadi parah kenapa? lagi ya, Bu ya? Betul, kami pernah punya ini itu sampai korban beberapa gitu kan ada juga. Iya, iya. Korbannya beberapa akhirnya oh karena dia merasa aman melakukan dengan ini tidak dilaporkan akhirnya dia melakukan hal yang ya itu tadi ya. Gitu. Jadi memberikan efek jerah pada pelaku. Dan udah berhenti. Ketika dilaporkan kan dia akan berhenti. Karena Iya, memang kita biasanya ada konsultasi ya, konseling untuk mencegah keberulangan. Dan biasanya pelaku itu pasti ada efek jerah ketika sudah dilaporkan. Eh, Kalau di Satgas PPKS kan kita kerja juga ada institusinya ya. iya, Kita kerja di bawahnya Pak Rektor kan, jadi memang secara apa akademis juga ada dampaknya terhadap si iya, pelaku. iya, betul, betul. Maka jangan takut melapor. Lapor. Beneran ya. Jangan takut melapor. Iya, Iya. yang pelaku aja tidak takut berbuat kok gitu. Iya, kenapa kita mesti takut melapor ya, Bu? Tuh. Iya. Nah, Bu, ini ada beberapa lagi mungkin ya. Kira-kira pesan dari Ibu nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi menyimak gitu, mengenai pentingnya menjaga privasi dan keamanan di dunia maya nih. Kira-kira pesannya apa, Bu? Ya, jadi buat teman-teman yang menyimak acara ini, eh pergunakan masa mudamu dengan hal yang positif, isi dengan hal emasmu, karena masa mudamu tidak akan kembali lagi. Hmm, Ya, tidak betul. akan terjadi kedua kali, gitu. Usia tidak akan berbalik. Ya, mumpung masih muda, isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan, gitu. Kemudian carilah pergaulan yang baik, gitu. Gunakan semua fasilitas secara maksimal untuk kebaikan, gitu ya. Cari pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, yang bisa menstimulus ya potensimu untuk berkembang menjadi lebih baik lagi gitu ya, karena kebanyakan dari pergaulan Mbak Parisya banyak ini Iya, yang apa namanya terkena dampak-dampak pergaulan itu ya itu dari teman-teman teman yang lakuin itu kok. Nah lama-lama dia pingin itu ada ya, jadi sadari bahwa waktu sudah mau tidak akan kembali lagi ya, masa-masa emasmu itu tidak akan kembali, gunakan ya untuk mengukir prestasimu, prestasi terbaikmu di situ. Yang kedua, jadilah pergaulan yang baik. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwa doa orang tuamu itu ada di setiap nafasmu. Ya, doa iya, orang-orang yang engkau cintai dan engkau kasihi, yang mencintaimu dan mengasihimu, mengorbankan mungkin bukan kita bilang kebahagiaan ya, apa yang seharusnya dia inginkan tapi dia korbankan untuk memberikan yang terbaik untukmu, gitu. iya, Kayak orang tua misalnya udah
membiayai kalian, menyediakan fasilitas, berikan laptop, dibelikan HP, belikan motor, dibiayai kuliahnya, setiap bulan dikirimi uang, ya itu kan dicukupi semuanya. Karena ada Mbak Parisya yang dia itu nggak kuliah, cuti, Iya. uang SPP dari orang tuanya lancar. Tapi kita Berarti udah nggak ngomong cuti ke orang tuanya, Bu. cuti ke orang tuanya, ternyata ikut liga di Astagfirullah. Jakarta katanya. Aduh, jadi pernah sampai orang tuanya, Bu, saya rutin loh Bu, ngasih uang setiap semester untuk bayar ini Hmm. UKT itu. Gitu. Jadi saya apa namanya berpesan pada anak-anak ya, pada orang tua kalau anak ada di rantau, ini saya akhirnya belajar begini, Mbak Anissa. Satu komunikasi ya, komunikasi yang efektif Ya. ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua nih, saya kan ada tuh Mbak Parisa anak yang juga kuliah ya, Ya. kuliah dan tidak tinggal di rumah kos. Hmm. Nah, itu saya biasanya hampir setiap hari lah ya, paling enggak 2 hari kayak gitu. Selalu saya tanya kabarnya gitu. Jadi mungkin kan yang nonton kita ada yang orang tua nih. Betul, betul. Iya, Iya, iya. orang-orang tua. Kalau anak tidak WA, tidak ini kita yang WA gitu. Kita yang WA, komunikasi. Kemudian setiap semester ini banyak yang akhirnya cara Jawanya itu kelendran. Hmm. Tidak menanyakan hasil Kabar. studi. Bukan, Hmm. kalau setiap semester kan harusnya tanya toh Mbak hasil Iya, studinya iya. Hasil, apa? iya, iya. Ya, kartu hasil studimu mana? IP-mu berapa? Tolong dong dikirim. Karena sudah kuliah kadang-kadang banyak yang akhirnya kalau Lupa. anak SMP, SMA kan udah ada nih rapotnya mana gitu, rapotan. Tapi kalau udah kuliah kadang-kadang nggak ini. Cuma tanya gini, IP-mu berapa? Ini beda. Nggak lihat mana nih, lihat buktinya IP-mu. Iya, Nanti iya, iya. jangan-jangan bilang IP-nya 3 koma ya Ternyata 9 ternyata itu para Bapak Ibu monggo silahkan ditanyakan IP, KHS ya. Maksudnya hasil studinya itu betul-betul kita harus lihat IP-nya berapa. Dan iya, betul-betul memang kalau misalnya dibilang Bu bayar ini konfirmasi ke pihak kampus betul nggak sih kayak gitu. Karena ya, biasanya kalau kampus itu sekarang UKT ya Mbak, uang kuliah iya, tunggal ya, iya, bayar cuma 1 kali. betul. Berarti kalau ada anak yang bilang Bu bayar ini kalau negeri patut Tanda tanya dipertanyakan. itu, ya. Iya, dipertanyakan benar nggak ini, nggak ada kita tarian-tarian begitu. Kecuali anak mungkin ikut komunitas apa, nah itu paling iuran-iuran. Tapi kalau uang kuliah bayar SKS, bayar itu nggak ada kalau di negeri ya, Iya, langsung UKT 1 kali. Nah, kalau memang kira-kira anak tidak kita lebih baik sebenarnya kita yang bayarin SPP, kita yang transfer langsung iya, gitu. Ya, dan nanti betul, setiap betul. awal semester nih KRS-nya mana. Jadi di awal KRS-anmu mana, di akhir KHS-mu mana. Man, Itu itu namanya hak orang tua ya. Sesudah kita punya kewajiban untuk apa namanya membayar. membayar, membiayai ya, Iya, membiayai iya. anak-anak kita kuliah itu hak kita untuk tahu. Jadi kalau di UNJ ada Mbak login sebagai orang tua ada Wah, wali ininya apa bisa di web bisa login akademik. silakan Oh, betul. Sedangkan kami bisa orang tua itu login sebagai wali mahasiswa. Nanti ada PIN-nya. Nah ini kalau hmm, ini ada sehingga orang tua bisa memantau. Anak saya hasil. misalnya dia kuliah tingkat tingkat semester 3 ya. Bisa lihat di semester 1, 2 itu dia IP-nya berapa, itu bisa terlihat. Keren. Nilainya berapa? A, B, amin, B plus, C atau D atau E itu kelihatan. Ya, kalau E kan harus ngulang ya. Gitu. Iya. Itu kelihatan, Mbak. Jadi Oh, memang ada orang tua diberi akses. Mungkin banyak yang nggak tahu saya iya. promosi ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Karena maksudnya itu Karena ini kan kita menginspirasi kolaborasi ya. menginspirasi saya juga ya. Semoga kalau Iya, setahu saya juga kebetulan dosen wali iya. untuk orang tua kayaknya belum ada di Polban. Mungkin Oh ini iya, bisa iya. jadi ini Iya, Bu, jadi inovasi nanti buat web betul. akademik Polban.
Iya. Gitu. Nah ini mungkin ya kadang-kadang orang tua nggak ngerti gitu, nggak tahu bahwa mereka itu bisa memantau studi dari anak-anaknya lewat tadi siakat dengan Ya. login dengan PIN untuk orang Nah. tua gitu ada. Nah tinggal Ah. tanya sama anak, PIN-ku ndile. Rasa takon ibu piro akhirnya Iya, iya, bapak iya. mantau dalam pantauan. Karena biasanya begini Mbak Parisya, bukan biasa ya. Ada beberapa anak mahasiswa itu yang terlibat dalam kekerasan seksual ternyata akademisnya terganggu ya. Jadi Hmm. bermasalah. Kalau ini pelaku ya, ini pelaku. Ya, Dia ya. akademisnya bermasalah gitu. Akhirnya dia jadi pelaku itu. Jadi istilahnya sudah tidak baik-baik saja dari akademisnya. Nah, monggo Bapak Ibu kalau misalnya ketemu putra-putrinya kok akademisnya nggak bener nih kayak gitu. Iya, Itu harus di apa selidik lebih lanjut gitu. Nah, itu peran orang tua sebetulnya untuk memantau anak-anak gitu. iya. Karena kan mahasiswa itu kan ribuan ya. Betul. Mahasiswa itu ribuan. Kalau dari pihak apa namanya kampus disuruh untuk memantau itu udah nggak bisa, nggak kayak SMA yang mahasiswa yang siswanya baru ratusan gitu ya. Satu kelas isinya 25 sampai 30 siswa, ada satu wali kelas. Iya, Iya. Ini dosen PA pun kan banyak kan? betul. Satu dosen itu dapat berapa? Ini kan mungkin Mbak Parisa Iya. jadi dosen Saya PA juga. 30 mahasiswa, Iya. Bu. Karena satu kelas kan, kalau di Polban dosen wali megangnya satu kelas. Kan kalau di universitas kan biasanya satu Oh kelas iya. mungkin ada beberapa dosen walinya katanya ya. Kalau perwalian tuh. Perwalian itu bisa satu dosen beberapa kelas. Hmm, Ya, beberapa kelas. Kalau kami kan tidak, modelnya tidak kelas Mbak Parisya, karena bukan vokasi ya, bukan iya, hanya vokasi, iya, iya, tapi karena akademik ya. Jadi iya, perguruan tinggi akademik, tidak di kelas-kelas begitu. Jadi memang ada sih kelasnya, cuman ada yang ngambil lintas kelas juga ada. iya, iya. Jadi Mata kuliah. per or per grup gitu jadinya ya, Bu, ya? Kalau Iya, nggak per salah mata kuliah, universitas. per mata kuliah jadinya. Iya, Nah, iya. ini ada yang satu dosen punya apa namanya menjadi pembimbing akademik berapa mahasiswa gitu ya, tidak hanya Iya, sekelas itu. Nah, kalau untuk memantau anak-anak ini memang orang tua pun juga punya apa kewajiban memantau juga. Iya, tadi iya. caranya seperti itu memang gitu. Wah, mantap, Bu. Iya, ngobrol Iya, sudah berapa lama kita? Mau 1,5 jam. iya udah 1,5 jam nih, Bu, kita nggak kerasa ya. Iya. Iya, Saling berbagi dari KBGO sampai ke iya, akademik. akademik. Terngitan ngulon ya cara orang Jawa bilang nggak apa-apa. Nggak Ya apa-apa. banyak hal Itu yang bisa kita ini iya, buat nggih, sharing, Bu, ketahui ilmu. kan, sharing-sharing dia di Polban seperti Iya, apa, kalau di UNY seperti apa. Begitu. betul. Kan kita harus apa saling belajar tentang praktek baik. Betul, buat Iya, betul. mengembangkan diri. Kita harus berkolaborasi ya. Betul, Bu. Kolaborasi Iya, termasuk kegiatan ini pun berkolaborasi ya. iya. Kolaborasi ini PKS Polban sama UNY. Iya. Wah, Iya. Bu, Siap. ya udah 1,5 jam bener sih gak kerasa banget ya ngobrolnya. Apa, ya itu tadi, apa ya, mungkin secara garis besar ya bahwa pada kenyataannya tuh ya KGBU itu kan hanya salah satu pucuknya aja ya, Bu, ya. Padahal ya Betul. tadi kayak ya kekerasan seksual tuh fenomena gunung es ya KGBU pun juga sama gitu ya. Dia hanya pucuknya yang terlihat padahal penyebabnya tuh ya banyak gitu kan yang nyebabin akhirnya terjadi KGBO gitu kan ya. Ya, ya Hmm. paling ya ini kita udah sampai di penghujung episode kali ini ya Bu ya. Ini terima kasih banyak buat Bu Iya, Marini, buat wawasan yang sama-sama. luar biasanya, terutama mengenai KGBO gitu ya. Bagaimana kita semua tuh dapat mengambil langkah untuk mencegah, juga yang menanganinya gitu ya. Terutama buat mungkin ya teman-teman yang kalau ada temennya yang kena, mungkin nah kita tahulah Ya, penanganan dasarnya mengalami. tuh gimana Ya, gitu ya, gitu. Apa betul. yang harus kita Ya. sarankan ke teman kita itu gitu kan ya.
Nah, terus ya, apa Oh, namanya, buat yang mendengarkan juga, semoga, apa ya, kalau misalnya kamu atau orang terdekat kamu yang mengalami kasus KGBO, ingatlah bahwa kalian nggak sendiri gitu. Masih banyak lembaga, konselor, komunitas, terutama kalau di kampus ya ada kami gitu ya, ada kita Satgas PPKS yang pasti siap membantu, iya, mendampingi gitu siap. ya, Bu, Iya, ya. iya. Iya, jangan Iya, ragu betul. buat cari Iya. dukungan karena melindungi kesehatan mental dan keamanan diri kita sendiri itu yang utama ya, Bu, ya. Biar kita Betul. apa, biar kita Mental nggak health-nya itu jadi harus dijaga. iya. Jangan sampai karena kita jadi korban, terus kita akhirnya jadi pelaku gitu kan, Bu, ya, jangan sampai gitu. Betul. Nah, ya jadi Mm-mm. mari kita Iya, sama-sama ciptain ruang digital yang lebih aman dan berempati ya, karena tadi tuh empati yang paling utama tuh betul. kan ya. Terus ya di mana Iya, semua orang bisa berinteraksi tanpa rasa takut. betul. Semoga percakapan hari ini membuka wawasan baru dan bisa menginspirasi, buat kita semua untuk lebih peka terhadap keamanan digital. Gitu. Betul. Ya, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyaksikan nih saksi gitu ya. Jangan lupa nih nanti bisa ngikutin di kalau di Polban mungkin di IG-nya PPKS Polban, Ya. kalau di UNY apa Bu? Boleh Bu mungkin Iya, di Satgas IG-nya PPKS apa namanya underscore UNJ ya. Nanti bisa PPKS. diikuti. Beritanya Iya, juga nanti insya Allah kami upload di websitenya ya. Nanti ada siap, Instagramnya. siap Ada Bu. Instagram, ada websitenya. Monggo bisa di-follow semuanya untuk kita lebih preventif ya, menjaga Iya. diri kita. Atau Gitu. mungkin sama tadi ada ULBK juga mungkin ya Bu ya, Iya, di ada UNY ULBK. bisa. Hmm, itu Unit Layanan buat umum Bimbingan kan Bu? Konseling Peduli UNJ, bisa Iya. buat orang umum, bisa buat Sivitas Akademika UNJ, gitu. Kalau kalau mau ke ULBK-nya kemana nih Bu? Oke, kalau mau daftar konseling sebenarnya ada linknya sih, apa namanya, ada kami. Jadi tapi datang langsung bisa ke UNJ. Kantor Hmm, kami di mudah sekali di belakang kantor pos Gejayan, ya, kantor hmm, pos UNJ. Belakang kantor pos UNJ dan sangat apa namanya strategis tempatnya. Sangat nyaman. Kami punya banyak konselor ya yang sudah profesional, ada yang sudah profesor ya. Kemudian ada banyak psikolog yang selalu siap untuk eh, apa memberikan pendampingan psikologis. Seperti tadi saya sampaikan ada testimoni dari salah satu iya, konsultan. udah 6 bulan gak ke dokter lagi ya Bu Ya, karena saya 6 bulan nyaman. nggak pernah ke rumah sakit bu gitu. Ya alhamdulillah ya cocok gitu. Cocok Iya, dengan konselornya gitu. Dan jangan takut untuk berbagi berbagi masalahmu dengan orang lain ya. Jangan semuanya pendam sendiri, nanti akan merugikan dirimu sendiri gitu. Karena betul. kemarin ada yang ke tempat kami itu, nah bilang gini, kayaknya kamu ceria deh gitu kan. Ya Bu, saya memanfaatkan fasilitas. Ada maksud sama gitu. Ya nggak Keren. apa-apa, karena ini fasilitas buat kalian gitu loh. Iya, Fasilitas buat kalian, saya pengen manfaatkan fasilitas ya boleh gitu. Jangan hanya ceria gitu ya. Jadi kadang ada iya, yang orang dari luar terlihat baik-baik aja, sebetulnya nggak baik-baik aja. Banyak iya, ya. banyak. Maka kenali dirimu, kalau kamu butuh bantuan segera cari bantuan. Gitu, Mbak Siap. Parisya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu buat Ye, sama-sama. sharingnya. Gitu ya, Ya, sampai jumpa di mungkin episode berikutnya. Mungkin nanti kita bisa ye, kolaborasi lagi ya Bu ya, Satgas ye, insya Polban sama Allah, insya UNY Allah. gitu ya. Ye, Tetap jaga keamanan diri baik di dunia ye. nyata maupun di dunia maya Ya, gitu. stop kekerasan, jangan Ya. takut melapor. Kalau Hmm. WJ, kami begini, stop kekerasan seksual, jangan takut melapor, bersama kita bisa. Yes. Aduh, Polban panjang Gitu. banget. Berdaya tanpa kekerasan seksual ya. Nggak apa-apa, panjang pendek yang penting aksinya. Betul, Bu. Nah ini, aksi 1 jam inspiratif. Iya, lebih malah ini kita ya, Bu ya, Iya, sharing. 1,5 jam. Berarti Satgas aksi 1,5 jam inspiratif. Iya, 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 iya. Iya, iya. iya. Monggo, Ya, monggo. terima kasih sekali lagi buat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu di Episode episode berikutnya. selanjutnya. Iya, Ya, selalu bahagia ya. assalamualaikum. Iya, Bahagia, bahagia. nikmati hidupku.
Iya. Betul. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Parisya. Makasih Oke. banyak Ibu. Ya. Makasih.